Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya akan mengungkap, menerangkan, memaparkan, menyampaikan apa yang saya ketahui berdasarkan hasil olah rasa dan olah pikir saya mengenai ilmu laduni. Sebuah ilmu yang sejak dari dahulu kala sudah sangat terkenal, dimiliki, diemban, dijalankan baik itu oleh para nabi maupun para wali dan orang-orang yang terpilih yang saat ini pun sedang dan masih berjuang bersama kita di zaman transisi Dajjal. Apa yang saya ketahui tentang ilmu laduni ini jangan dianggap kebenaran mutlak, kaji dan olah kembali, jangan mentah-mentah ya, karena kebenaran mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta pencipta seluruh jagat raya. Jika ini bisa ada manfaatnya, silahkan ambil manfaatnya, karena ini hanya untuk referensi saja, bukan berarti apa yang saya sampaikan harus dipercayai apalagi diyakini. Jangan, ini hanya referensi saja. Setiap manusia memiliki referensinya masing-masing. Jika bermanfaat, silahkan saksikan, silahkan tonton sampai selesai, jangan di skip. Jika sudah tidak suka sampai di sini, maka tidak perlu tonton. Silahkan pindah channel saja. Ilmu laduni ini akan saya ungkap di konten kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak apa yang saya sampaikan mengenai ilmu laduni. Ilmu laduni ini merupakan sebuah ilmu yang saya memahaminya, saya memaknainya adalah ilmu yang tidak diajarkan, ilmu yang tanpa diajarkan, ilmu yang tanpa belajar, namun ilmu ini ilmu hakiki, ilmu yang mutlak dimiliki oleh hamba Allah. Dan ilmu ini berdasarkan beberapa pemahaman orang-orang merupakan ilmu tertinggi, salah satu ilmu tertinggi dalam keilmuan kebatinan. Ini sebenarnya sangat luas sekali teman-teman jika kita bahas ilmu laduni dan ilmu kebatinan. Karena kebatinan sendiri condong banyak masyarakat manusia zaman sekarang memaknai kebatinan itu seperti olah kanuragan, kedikjayaan, kedugalan, kekebalan tubuh, tidak mempan dibacok dan lain sebagainya. Padahal sejatinya kebatinan, itu bukan hanya seputar ilmu-ilmu yang seperti itu. Kebatinan ini dasarnya batin, artinya kita yang memiliki ilmu-ilmu tersebut memiliki kontemplasi kebatinan yang sangat luar biasa mendalam, sudah menemukan jati dirinya, sudah bertemu dengan siapa, ada apa dalam dirinya, untuk apa dirinya ada. Bukan hanya sekedar kebal, dibacok, ataupun tahan mempan dibakar api. Bukan hanya semata-mata ilmu fisik, namanya juga batin, kebatinan. Nanti kita akan bahas untuk kebatinan sendiri ya. Kita lepaskan dulu kebatinan ini. Kita fokus kepada ilmu laduni. Mohon maaf teman-temanku sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan berarti menyalahkan pemahaman orang lain di luar sana, baik siapapun itu, baik padepokan manapun itu tentang ilmu laduni. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf sama sekali. Bukan untuk maksud menyalahkan dan menyudutkan beberapa dia lainnya yang di luar yang mungkin saja berbeda pemahaman dengan apa yang saya temukan, apa yang saya alami, dan apa yang saya pahami tentang ilmu laduni. Karena yang saya ketahui, ilmu laduni itu bukan hanya soal perkara kebatinan, bukan hanya perkara kedikjayaan, kedugalan, kanuragan, jago berkelahi dan lain sebagainya, tidak bisa mati dan sebagainya. Bukan hanya seperti itu saja. Laduni adalah ilmu yang benar-benar hakiki, yang tidak diajarkan oleh manusia, tidak ada instansinya, tidak ada sekolahnya. Sekolah secara konvensional, sekolahnya adalah sekolah alam, sekolahnya adalah sekolah kehidupan, gurunya adalah alam, gurunya langsung adalah yang maha menciptakan, yang maha mengajarkan. Ketika kita mau laduni,
laduni ini terkenal di dalam Nusantara. Sedangkan jika kita kaji ke timur sana, maka laduni ini sebutnya ilmu hikmah. Maka ketika kita bicara laduni dan ilmu hikmah, ini seringkali salah gunakan atau salah penerapannya. Ilmu hikmah adalah ilmu sama, kedugalan, kedikjayaan, kenuragan, jago berkelahi, tidak mempan dibacok, dan lain sebagainya. Bukan hanya seperti itu, memang ada yang seperti itu. Karena dulu pun para wali dengan karomahnya ketika menghadapi seseorang yang memang benar-benar sudah di ambang batas nista maja utama, maka karomahnya diberikan ilmu laduni seperti itu untuk menghadapi orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu hitam yang juga sama seperti itu. Warontek dihadapi dengan Pacasona dan lain sebagainya, ajaran kah gunung dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya itu ilmu laduni, teman-teman. Ilmu laduni adalah ilmu yang dimana kita bisa tanpa belajar, yang dimana kita paham tapi mampu menerapkan, yang dimana kita memilikinya tanpa mengambil atau tanpa diberikan oleh sesama makhluk. Dan ilmu laduni bukan hanya masalah spiritual, masalah goib, masalah batin, tidak, tapi keseluruhan Tritunggal dalam diri kita, jasad, ruh, dan jiwa. Ilmu laduni meliputi hal tersebut. Ketika ada seseorang balita yang baru berumur 7 tahun, dia mampu menguasai 7 bahasa di dunia, itu laduni. Ketika ada seorang manusia mampu mempelajari ilmu magician, dia mampu memiliki psikotetik, mohon maaf, saya lupa namanya, pokoknya nanti kita cari ya, berubah. Yang pasti, ketika ada manusia yang memiliki ilmu mentalisme misalnya, memang belajar, tapi pengembangannya dia sendiri. Karena banyak orang yang belajar mentalisme, tapi tidak seperti Le Corbusier contohnya. Banyak orang yang belajar ilusionis, tapi tidak seperti Demian misalnya. Banyak yang belajar ilmu atau sulap magician yang dia mampu menggerakkan benda, tapi tidak seperti Riana dan lain sebagainya. Ilmu laduni lebih kepada pengembangan bakat, lebih kepada bakat alamiah. Dia mampu melihat benda dengan tertutup, tanpa belajar, tanpa diajarkan, tanpa tirakat apapun. Dia mampu menguasai bahasa, dia pintar algoritma, dia pintar matematika, dia pintar fisika, dia pintar kimia. Sekali diajarkan langsung terap, bahkan ada yang tidak diajarkan sudah tahu rumus-rumusnya. Jadi ilmu laduni itu semua hal mengenai alam semesta. Ilmu laduni bagi saya, menurut saya, pertama dikuasai oleh ayah para manusia, yaitu baginda Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat, semua makhluk pada saat itu kalah dengan pengetahuan yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam yang baru diciptakan. Karena Nabi Adam diajarkan langsung oleh yang maha mengajarkan. Mari kita kembangkan cakrawala berpikir kita. Mari kita perluas wawasan kita. Jangan terjebak terus kepada ilmu goib, ilmu batin, ilmu yang hanya menggunakan fisik, kebal dibacok dan sebagainya. Itu laduni, bukan hanya itu saja. Sehingga kalau kita hanya berpikir pada itu saja, kita capek-capek, kita terus berjuang mengejar itu, akhirnya apa? Tersesat jalan. Bukan laduni yang kita dapatkan, tapi ilmu kesesatan. Karena tipis sekali. Sekali lagi, bagi saya, ilmu laduni tidak bisa diajarkan. Karena setiap orang yang memiliki laduni, ketika dia mengajarkan kepada orang lain, akan berbeda. Karena ilmu laduni itu spesifikasi, spesialisasi, khusus bagi orang-orang tertentu. Ketika misalnya saya mengajarkan pada orang lain, maka yang saya ajarkan itu saya, yang dianugerahkan kepada saya. Maka berbeda penerapannya, fungsinya kepada orang lain. Orang itu harus menemukan sendiri laduninya apa. Ilmu laduni bukan seperti ilmu matematika, sosial, budaya, ataupun ilmu sastra yang ada di sekolahan atau kampus. Semua diajarkan sama. Berbeda. Karena metode pembelajaran zaman dahulu kala, satu orang murid, satu orang guru. Dan murid bukan menjadi duplikasi gurunya, tapi guru hanya mengarahkan, membuka jalan agar muridnya menemukan dirinya, menemukan siapa dirinya, menemukan akan seperti apa dirinya, fungsi dan tugasnya apa. Hanya membuka jalan, itu tugas guru. Bukan hanya mengajarkan, apalagi mendikte, mendogma, mendoktrin, bukan. Di situ letak kemurnian iladuni. Kemurnian ilmu laduni terletak kepada
kemurnian, niat, tekad, dan juga perbuatan dari guru dan muridnya. Ingat, saya bukan menyalahkan berbagai macam perguruan yang ada sekarang yang mengatasnamakan ilmu laduni atau ilmu hikmah mengajarkan kepada semua orang. Bukan, karena saya pun sendiri belum bertabayun seperti apa metode pembelajaran yang diadakan. Yang pas teman-teman, ini untuk teman-temanku sekalian, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang ingin mempelajari ilmu laduni, yang ingin mencari guru laduni. Pertama-tama, sadarkan diri dulu, sadarlah dirimu sendiri, sadarlah bahwa ilmu laduni itu apa. Ingat, jikapun ada padepokan perguruan yang mengajarkan ilmu hikmah atau ilmu laduni, gurunya hanya membuka jalan, memberikan pencerahan, penerangan, bukan menduplikasikan dirinya kepada murid-muridnya. Karena ilmu laduni, sekali lagi, itu spesialisasi, berbeda. Carilah guru yang benar-benar bisa mengajarkan apa yang tidak kalian temukan. Dan carilah guru yang memberikan pola-pola rasio yang terdapat dalam alam semesta dan dirimu. Carilah guru yang mampu memberikan ketenangan sendiri terlebih dahulu, kesadaran diri terlebih dahulu, dan membukakan jalan. Ingat, membukakan jalan, menunjukkan jalan, bukan mengantarkan kalian terus-terusan. Jalannya kemana? Oh, naik ini, harus naik ini ya, nanti harus naik ini, harus turun di sini ya, turun di sini harus sampai ke sini. Bukan seperti itu. Hanya membukakan jalan. Perjalanan seorang murid menempuh apa yang diajarkan oleh gurunya, itulah tujuan sebenarnya dari hasil yang akan diperoleh sang murid tersebut dari guru tersebut. Agar tidak tersesat, tentunya pasti harus menemukan seorang guru, tapi guru yang benar-benar memahami, guru yang benar-benar mengetahui. Iladuni, ilmu hikmah, itu adalah berkah, anugerah, gift yang diberikan tanpa diajarkan, tanpa dipelajari, atau tanpa ada. Kita susah payah mendapatkan. Ketika ada, kita perjuangkan, kita kembangkan. Mengembangkannya seperti apa? Ada yang bisa dengan dirinya sendiri, tapi kita manusia sosial. Carilah guru-guru yang memahami benar-benar ilmu laduni. Carilah guru-guru padepokan, perguruan yang benar-benar memahami kesejatian diri, kesejatian hidup, dan apa itu laduni. Jika kalian menemukan guru atau siapapun itu orang yang mengaku memiliki ilmu laduni atau mengakui ilmu hikmah, memilikinya, tapi perbuatan dan ucapannya berlainan, maka sudah pasti kalian harus bisa memutuskan sendiri oleh kalian. Ilmu laduni, ilmu hikmah adalah sebuah ilmu yang sir, ilmu rahasia, ilmu tersembunyi, ilmu tertutup yang tidak bisa diungkapkan dalam satu forum bersama-sama dengan metode yang sama. Tidak ada metode dalam ilmu laduni, tidak ada metode yang sama untuk semua orang. Metodenya berbeda karena setiap manusia berbeda, setiap manusia spesial. Khusus spesialis jantung, kalau dokter ada spesialis kulit, ada spesialis kandungan. Tidak mungkin semua dokter diajarkan spesialis kandungan. Tidak mungkin semua orang yang belajar kedokteran diajarkan semua cara menjadi dokter hewan. Setiap orang memiliki keinginannya, bakatnya, atau tujuannya ingin menjadi apa. Bahkan keinginan kita menjadi apapun itu ada sebuah jalan yang sudah ditentukan kehendak dari Yang Maha Pencipta. Kita akan dijadikan seperti apa, dan kita menjadi seperti apa sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita olah, kita kembangkan, dan kita jalankan. Karena manusia menjadi apa sesuai dengan perbuatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bila cukup dimengerti, salah kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukan untuk menyalahkan, menyudutkan siapapun itu tentang ilmu laduni atau ilmu hikmah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya bisa saya sampaikan, dan ini tidak mutlak kebenaran. Kaji dan olah kembali, jangan terlalu mentah-mentah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf untuk pada siapapun yang menyaksikan konten ini dan merasa tersinggung, mohon maaf. Tidak ada maksud sedikit pun saya untuk menyinggung. Saya Raja Rahasia. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.